Baik, pada pagi ini saya ingin mengongsikan satu kebenaran dari firman Tuhan yang kalau tidak salah beberapa tahun yang lepas sebelum pandemik kita ada RHVG, dan di dalam RHVG itu tema dia adalah first love ataupun kasih pertama atau kasih mula-mula. Dan dalam beberapa waktu ini Tuhan ingatkan saya tentang hal ini. Bahwa pentingnya untuk kita memelihara kasih mula-mula kita itu kepada Tuhan. Karena apabila kita kehilangan kasih yang mula-mula itu akan memberi implikasi yang banyak dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan rohani kita, tetapi dalam setiap perkara yang kita lakukan. Mari kita baca firman Tuhan ini terlebih dahulu dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sehingga ayat yang kelima. Dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 2 sehingga ayat yang kelima, dan saya baca demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertaubatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu di tempatnya, jika engkau tidak bertaubat. Kalau kita baca dalam firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat Tuhan di Efesus. Satu kota yang besar, merupakan salah satu dari ibu kota yang besar yang ada di Turki pada hari ini. Dan kota ini juga atau penduduk di kota itu juga orang-orang yang boleh dikategorikan sebagai orang-orang kaya. Yang bukan orang-orang bawahan atau orang-orang sederhana, tetapi orang-orang yang kaya raya. Ketika mereka percaya Yesus, mendengar Injil dan percaya Yesus, terima Yesus, mereka menjadi orang-orang yang sangat radikal di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana gaya hidup mereka, kalau dari sudut aktiviti rohani atau pelayanan-pelayanan mereka, diiktiraf oleh Tuhan sendiri. Di ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu semua yang mereka lakukan. Baik jeripayamu, nah perhatikan di sini. Mereka bukan orang yang boleh dikatakan penganggur secara rohani. Mereka berjeripayah, berjerih lelah. Mereka bekerja keras untuk pelayanan Tuhan. Maupun ketekunanmu, mereka itu tekun, mereka itu setia. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat, dan mereka ini tidak berkompromi dengan orang jahat yang melakukan kejahatan, bahkan perlakuan-perlakuan kejahatan. Dewa-dewa yang mereka percayai, yang mereka anuti sebelumnya seperti Artemis. Ada dewa kesuburan yang semua ini menjurus kepada semua perlakuan mesum, semua dosa-dosa seksual. Dan dikatakan di sini, mereka itu juga secara teologi dan doktrin semuanya jemaat Efesus ini sangat kuat. Apa yang menyatakan kekuatan dan keteguhan doktrin mereka dikatakan di sini, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Mereka dapat menentukan atau mereka dapat menilai benar-benar ini adalah rasul yang benar atau rasul palsu.
Dan kalau mereka tidak ada kekuatan dari sudut teologi dan doktrin, mereka tidak mungkin dapat membezakan rasul yang sebenar dan rasul palsu. Kemudian dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku. Perhatikan di sini. Mereka juga ada penderitaan, ada penganiayaan kepada mereka. Mungkin penganiayaan dari sudut fisikal, pengalaman mereka. Atau juga penganiayaan dari sudut ekonomi, dari sudut sosial. Tetapi itu tidak dapat menggoyahkan jemaat Tuhan di Efesus. Dan semua itu mereka lakukan karena namaku, kata Tuhan. Dan dikatakan di sini, dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau kita bandingkan, mungkin kalau saudara bandingkan bagaimana ketaatan dan kehidupan rohanimu pada hari ini, mungkin ada yang jauh lebih baik daripada jemaat Tuhan Efesus. Atau mungkin kita tidak dapat bandingkan pun dengan bagaimana jemaat Tuhan Efesus yang dicatatkan di dalam firman Tuhan ini. Tetapi yang sangat menarik dan merupakan suatu perhatian khusus yang kita mesti beri perhatian adalah bukan pujian dari Tuhan yang dicatatkan di ayat 2 dan ayat 3. Bukan pengiktirafan tentang apa yang mereka lakukan. Mungkin kita juga jemaat Tuhan di SAB Glow Serdang ini, kalau sekiranya Tuhan berbicara kepada kita secara umum dan secara pribadi, mungkin hal yang sama, ayat 2 dan ayat 3, Tuhan lihat dalam diri kita. Tuhan tahu dalam diri kita. Aku tahu pekerjaanmu, kata Tuhan. Dia tahu setiap pekerjaan kita. Yang orang lain tidak dapat lihat, yang orang lain tidak dapat nilai, Tuhan tahu. Namun ada satu perkara yang sebenarnya ini lebih mustahak, ini lebih penting, ini lebih serius daripada itu. Ayat yang keempat. Ini merupakan satu teguran Tuhan. Yang merupakan juga teguran Tuhan bagi kita pada hari ini. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Firman Tuhan berikan satu penegasan dari semua aktiviti kerohanianmu, dari semua pendirian teologimu, pendirian doktrinmu, pengetahuan doktrinmu, pengetahuan teologimu, dari semua amalanmu, dari semua pengorbananmu, ada satu perkara yang mulai hilang. Dan itu bukan disebabkan oleh apa yang berlaku di luar. Karena apa yang berlaku di luar dari jemaat Efesus ini, mereka menderita karena Yesus. Tapi mereka tidak menjadi lemah. Namun ada sesuatu yang terjadi kepada jemaat ini, yaitu sesuatu yang sedang berlaku dari dalam mereka. Dan ini yang diungkapkan dari firman Tuhan dalam ayat yang keempat ini yang berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Pada pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan ini dengan tema ini. Kasih pertama memurnikan fokus Kristus. Tema kita pada tahun ini adalah fokus Kristus. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kita boleh katakan jemaat Tuhan di Efesus berdasarkan apa yang mereka lakukan, berdasarkan pendirian mereka, berdasarkan apa yang kita lihat dari luar diri mereka ini. Jemaat Tuhan di Efesus ini kita boleh katakan mereka ini fokus Kristus. Mereka tidak teralih dari Kristus. Mereka menderita karena namaku. Kamu menderita karena namaku, kata Yesus. Tidak dapat mengalihkan fokus mereka kepada Kristus. Penderitaan itu semua tidak dapat mengalihkan fokus mereka kepada Kristus. Namun satu perkara yang hilang.
dan mereka mulai meninggalkan, yaitu kasih yang mula-mula. Kasih mula-mula ialah kasih yang lahir dari hubungan pribadi dengan Kristus, yang menjaga hati kita supaya fokus kita kepadanya tetap murni. Boleh saja dalam semua aktiviti dalam pelayanan. Saya mau ingatkan ini kepada semua jemaat, semua pemimpin, semua pelayan dalam gereja ini. Saudara boleh kelihatan sangat giat dalam pelayanan, tapi sebenarnya engkau mulai merasa itu hanya tanggung jawab. Bukan lagi suatu panggilan yang murni. Engkau mungkin baca Alkitab setiap hari seperti yang kita anjurkan. Setiap hari bersama firman. 365 hari. Tapi itu hanya sebagai memenuhi keperluan. Atau hanya untuk memenuhi target. Untuk membaca setiap hari dan untuk 1 tahun. Tapi tanpa kelaparan dan kehausan rohani untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin saudara masih berdoa, tapi doa itu bukan lagi dalam keintiman dengan Tuhan. Itu hanya penuh dengan pelbagai senarai permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Bukan lagi dalam bentuk persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Boleh angkat tangan di sini yang sudah berkahwin, termasuk saya dan istri. Yang sudah berkahwin, tolong angkat tangan. Toy, angkat tangan ya. Walaupun Verma masih di Sabah. Bagi yang sudah menikah, semua tahu apa itu yang dikatakan first love. Itu bukan yang saudara ada ex girlfriend, bukan yang itu maksud saya. Tapi first love-mu dengan istri atau suamimu sekarang. Kalau ingat kembali bagaimana perasaan pada waktu pertama engkau berkata, ya, aku terima. Dan kalau saya dan istri, permulaan itu hanya dengan pernyataan dia seperti ini. Seperti yang saya paham itu. Respon saya positif. Itulah titik mulanya. Bukan hanya bermula dari apa yang saya katakan. Saya sudah tahu apa yang saya mau cakap, tapi saya tahu apa yang saya mau cakap. Bukan hanya bermula dari itu, tapi ketika dia respon seperti yang saya paham itu, karena selepas itu dia hanya respon saya begini, ya saya paham. Dan tidak apa-apa. Tapi selepas itu, bila dia beri respon, seperti yang saya paham itu, respon saya adalah positif. Itulah titik mulanya. Dan ada sesuatu yang berubah dalam hubungan kami berdua. Yang tidak dapat didefinisikan oleh apapun. Dan kalau mendefinisikan tentang cinta itu, sebenarnya semua definisi yang ada tidak dapat memberi ungkapan sepenuhnya daripada apa yang dikatakan cinta. Itu perlu pengalaman pribadi oleh kedua belah pihak. Dan ketika hubungan itu bermula, semua yang lain itu menjadi begitu indah sekali, termasuk waktu bersama, waktu bercakap, waktu dalam pelayanan, atau di mana-mana, itu sesuatu yang sangat indah sekali. Untuk kedua belah pihak ini jatuh cinta, itu satu momen yang sangat indah. Tapi untuk meneruskan cinta itu memerlukan satu komitmen dan usaha untuk memeliharanya. Karena sepanjang perjalanan kehidupan suami istri itu nanti akan banyak. Dan inilah yang selalunya hilang. Yaitu kehilangan jejak dari kasih yang mula-mula itu. Dan inilah message Tuhan bagi setiap kita pada hari ini. Supaya kita kembali kepada kasih kita, cinta kita yang semula kepada Kristus.
Kalau bagi saudara yang mungkin bukan berlatar belakangkan keluarga Kristen, yang bukan lahir dari keluarga Kristen, untuk pertama kalinya ketika engkau berkata, Yesus, saya percaya dan menerima engkau menjadi Tuhan dan penyelamatku secara pribadi, dan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, yang membuat engkau sangat bersuka cita. Engkau tahu sekarang engkau sudah diampuni dari semua dosamu, dan engkau sudah dalam tangan Tuhan, engkau sudah menjadi milik Tuhan, dan kalau engkau mati hari ini, engkau akan bersama-sama dengan Kristus. Pada saat itu, engkau sangat bersuka cita, dan engkau merasakan bahwa kalau apapun yang berlaku selepas itu, engkau dapat hadapi semua itu. Dan apa yang mendorong semuanya itu adalah karena kasih yang mula-mula kepada Kristus. Kemudian setelah itu, dalam perjalanan rohani bersama dengan Tuhan, dari kasih yang mula-mula itu, perlahan-lahan mulai menghilang. Oleh karena kenapa? Kau melihat temanmu yang Kristen, tersandung dengan dia, tersandung dengan pelayan, tersandung dengan pemimpin. Mungkin ada yang tersandung dengan pastor. Dan kamu mulai, tanpa sadar, kau mulai kehilangan kasihmu kepada Tuhan. Engkau mulai bergantung kepada apa yang berlaku di sekeliling. Dan mulai melupakan pengalaman pertamamu itu waktu engkau lahir baru. Inilah yang Tuhan ingatkan kepada jemaat Tuhan Efesus. Tentang kasih mula-mula itu ialah kasih yang lahir dari hubungan pribadi dengan Kristus. Yang bermula dengan itulah, dan itu perlu dipelihara karena ia akan menjaga hati kita supaya fokus kita kepada Kristus tetap murni. Karena seperti jemaat di Efesus, mereka kelihatan masih fokus dengan Kristus, dengan semua aktiviti agama, dengan semua doktrin mereka, pengetahuan mereka, dengan semua kekuatan mereka menghadapi cabaran iman mereka. Tapi ini yang sudah hilang. Mereka kehilangan kasih yang mula-mula itu. Dan pagi ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk belajar dari firman Tuhan ini. Tentang bagaimanakah kasih pertama kita itu memurnikan fokus kita kepada Kristus. Kasih yang mula-mula itu perlu dibangunkan kembali. Kasih yang mula-mula itu perlu dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali. Karena inilah yang akan memurnikan fokus kita kepada Kristus. Supaya fokus kita kepada Kristus itu bukan lagi kepada berkat-Nya. Fokus kita kepada Kristus itu bukan kepada yang sakit. Fokus kepada Kristus dengan tujuan sembuh. Bukan itu yang menjadi tujuan daripada fokus Kristus itu. Tujuan sebenar dari fokus Kristus itu adalah hubungan pribadi yang penuh kasih di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kita. Dan ini yang Tuhan mau pulihkan di dalam kita. Nah, yang pertama, tentang bagaimanakah kasih pertama kita memurnikan fokus kita kepada Kristus. Kasih pertama kita kepada Kristus itu, bagaimana dia memurnikan fokus kita kepada Kristus. Karena kalau fokus kepada Kristus, tanpa fokus itu murni kepada Kristus dalam kasih, itu akan membuat kita seperti jemaat Tuhan di Efesus yang kelihatan secara luar kuat, teguh, melayani, aktif, tapi sebenarnya mereka kehilangan sesuatu yang lebih mendalam, yaitu kasih. Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kita perhatikan dalam ayat ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Inilah ciri-ciri ataupun inilah keadaan bagaimana aktiviti rohani yang dilakukan oleh jemaat Tuhan Efesus. Tetapi Tuhan tetap mencelah mereka. Tuhan tetap menegur mereka. Tuhan tetap ingatkan mereka bahwa ada something wrong di dalam kehidupan mereka ini. Kelihatan di luar aktif, tetapi sebenarnya mereka sedang kehilangan sesuatu yang lebih mendasar, yaitu dari dalam.
yaitu kasih itu. Dan kalau kita perhatikan di sini, Kristus memuji pekerjaan mereka ini. Yang pertama, yang kita perhatikan di sini tentang bagaimana kasih pertama memurnikan fokus kita kepada Kristus adalah kasih pertama memurnikan motivasi dalam pelayanan. Mereka melayani, tapi sebenarnya motivasi mereka melayani itu bukan lagi motivasi karena mengasihi Tuhan. Tapi hanya sebagai satu tanggung jawab, hanya sebagai satu kebiasaan, hanya sebagai sesuatu yang memenuhi keperluan. Kalau seandainya ada satu survei yang akan diberikan kepada jemaat, dan pertanyaannya adalah begini. Mengapa Anda menghadiri ibadah di SIB Gloserdang? Jawaban pertama barangkali, karena dekat dengan tempat tinggal saya. Yang kedua, karena di SIB Gloserdang ada saudara sekampung saya. Yang ketiga, karena di SIB Gloserdang selepas kebaktian selalu ada refreshment. Yang keempat, karena di SIB Serdang kadang-kadang menarik khotbah dia. Nah, itu kadang-kadang. Atau kalau yang kelima, karena saya ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan SIB Gloserdang. Dari semua alasan itu, semua yang lain itu baik, tidak jahat. Tidak akan membuat masuk neraka. Tapi ketika saudara kehilangan dari semua itu, mungkin saudara tidak akan hadir lagi di gereja ini. Tapi kalau karena satu kehausan, kelaparan akan Tuhan, di mana-mana saudara akan beribadah, alasan yang lain itu tidak ada. Hanya satu alasan, lapar dan haus bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan jemaat, di mana saudara beribadah. Itulah yang dipandu oleh motivasi yang benar. Dan tidak akan dapat digoyahkan oleh semua yang lain berubah. Dan inilah yang terjadi kepada jemaat Tuhan Efesus. Satu teguran yang begitu keras sekali dari Tuhan kepada jemaat ini. Karena kelihatan nampak hidup bergairah secara rohani. Tapi sebenarnya mereka sedang kehilangan suatu hal yang merupakan motivasi utama yang sebenarnya dalam pelayanan. Yaitu karena mengasihi Tuhan. Kristus memuji pekerjaan mereka, jerih payah mereka, dan juga ketekunan jemaat Tuhan di Efesus. Tapi perhatikan, namun semua ini hanya murni apabila digerakkan oleh kasih Kristus. Bukan oleh prestasi, reputasi, dan rutin atau rutinitas. Bagi para pelayan Tuhan yang ada di SIB Gloserdang, dalam apapun pelayanan, kalau engkau melayani hari ini karena engkau dijadwalkan, karena itu tanggung jawabmu, engkau rasa itu tanggung jawab, karena mungkin tidak ada orang lain, maka engkau ada di situ. Itu bukan motivasi yang murni. Tuhan mau supaya kita mulai evaluasi kembali kemurnian motivasi kita dalam melayani Tuhan. Kemurnian motivasi kita dalam mencari Tuhan. Selalu dalam kitab Mazmur menyatakan, carilah wajahnya selalu, maka aku cari wajahmu ya Tuhan. Ada yang lebih mencari, yang dikatakan mencari tangan Tuhan. Bukan mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari. Jadi yang pertama, kasih pertama memurnikan motivasi kita di dalam pelayanan Tuhan. Kasih pertama memastikan kita melayani Kristus dengan hati yang murni. Bukan diri kita sendiri. Kita bukan melayani diri kita sendiri. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi sungguh-sungguh melayani Kristus dengan hati yang murni. Kasih yang mula-mula itu menuntun kita untuk motivasi ini. Yang kedua,
Dalam ayat yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini inti dari teguran Kristus kepada jemaat Tuhan Efesus. Yang kedua adalah kasih pertama menjaga hati kita daripada fokus yang tercemar. Seperti jemaat Tuhan Efesus, kelihatan fokus masih kepada Kristus, tetapi sebenarnya sudah tersasar dari yang sebenar kepada Kristus. Bukan kepada pribadi Kristus dan persekutuan intim dengan Dia, tapi kepada berkat-berkatnya dan kepada untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka ini kuat, mereka ini teguh. Bukan itu maksudnya daripada kita fokus kepada Kristus. Tuhan mencela mereka, Tuhan menegur mereka karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Dan ini yang sangat menarik. Perkataan meninggalkan menunjukkan kasih itu tidak hilang. Perhatikan di sini. Kasih itu tidak hilang, tetapi dibiarkan pudar. Dan perkataan meninggalkan ini adalah bukan faktor luaran. Bukan disebabkan oleh orang luar atau keadaan luaran. Tapi kata meninggalkan itu adalah karena diri kita sendiri. Sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan sadar atau tanpa sadar, dia secara perlahan-lahan dibiarkan menjadi pudar. Dan sebenarnya banyak perkara yang boleh menyumbang kepada ini. Apabila kita mulai meninggalkan kasih yang semula. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam kitab Ibrani, diingatkan kepada jemaat Tuhan supaya jangan meninggalkan persekutuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh ramai orang, oleh orang-orang percaya. Karena pada saat saudara mulai meninggalkan persekutuan dengan orang percaya, pada minggu yang pertama mungkin saudara mulai merasa bersalah tidak datang ke gereja. Pada minggu yang kedua mulai merasa bersalah itu mulai berkurang. Pada minggu-minggu yang berikutnya sudah menjadi suatu kebiasaan untuk saudara tidak akan datang dalam persekutuan. Dan tidak perlu cari alasan lagi kenapa tidak akan pergi ke gereja. Saudara tidak lagi ada kerinduan untuk bersekutu dengan jemaat Tuhan yang lain. Dan inilah antara penyebab dari kehilangan kasih yang semula itu. Perkataan meninggalkan menunjukkan kasih itu tidak hilang tetapi dibiarkan pudar. Apabila kasih pertama ditinggalkan, fokus rohani menjadi kelihatan betul di luar, tetapi telah tercemar di dalam. Inilah yang sedang berlaku pada jemaat Tuhan Efesus. Kelihatan di luar, mereka masih kelihatan betul. Dari sudut doktrin, dari sudut teologi mereka, dari sudut pengorbanan, kesetiaan mereka, jeripayah mereka, kesetiaan mereka dalam melayani. Tapi semuanya itu bukan lagi digerakkan oleh kasih kepada Tuhan. Apabila kasih pertama padam, fokus kepada Kristus menjadi kabur. Saudara berusaha untuk fokuskan kepada Kristus. Tapi kalau kehilangan kasih yang mula-mula itu, semua itu akan menjadi semakin berat kembali. Saudara akan merasa kekeringan rohani. Saudara akan merasa kemalasan. Dan banyak yang akan mulai menguasai. Yang ketiga dan ini yang terakhir, saya mau kongsikan kepada kita pagi ini. Bagaimana kasih pertama kita kepada Kristus memurnikan fokus kita kepadanya. Di ayat yang kelima dikatakan di sini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertaubatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertaubat. Perhatikan di sini, ini suatu peringatan yang sangat penting dari Tuhan. Bagaimana memulihkan kasih yang semula itu. Supaya fokus kita kepada Kristus tetap murni. Yang ketiga adalah ini.
kasih pertama memurnikan fokus kita melalui kembali kepada Kristus. Kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Kristus itu. Dan Tuhan ingatkan, ada 3 langkah di sini yang Tuhan ingatkan. Kristus memberikan 3 langkah pemulihan. Yang pertama, dia katakan ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Kalau kita tidak mengakui hal ini, bahwa kita sangat dalam jatuh, di mana kita masih kelihatan beribadah, kita masih berdoa, kita masih baca Alkitab, tapi kita kehilangan kasih. Kalau kita tidak menyadari bahwa itu adalah satu kejatuhan yang sangat dalam, akan sukar untuk mengalami pemulihan. Semua itu akan ditutupi dengan rutinitas kita, kebiasaan kita, semua aktiviti. Bahkan ingat ini, semua program gereja yang dilakukan di gereja ini, itu semua hanya akan menjadi satu program kalau kita tidak membangun dari hati kita kasih atau memelihara kasih yang mula-mula itu kepada Kristus. Tapi kalau itu terpelihara, apa saja sebenarnya program dalam gereja kita ataupun apapun yang kita lakukan secara rohani, kita akan menikmatinya oleh karena kita di dalam Kristus, dalam keintiman dengan Dia. Itulah dari perkataan ingatlah. Kemudian Tuhan katakan bertaubatlah. Bertaubat itu adalah ubah arah. Dari arah kita di depan ini, kemudian ke sini. Ini maknanya bertaubat. Perubahan 160 derajat. 160 kah 140? 140 derajat. Perubahan. Perubahan hidup. Dari semua fokus itu hanya, semua aktiviti hanya rutinitas, semua itu. Kepada hati kita yang dimurnikan untuk pelihara kasih kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga dia katakan, lakukanlah semula. Ini satu panggilan Tuhan bagi setiap kita. Kalau kau ada panggilan untuk menjadi seorang pendoa syafaat, Tuhan katakan, lakukanlah semula. Ini pesan bagi Tuhan, bagi semua yang melayani Tuhan, yang Tuhan telah berikan karunia. Jangan kuburkan. Sama seperti Tuhan Yesus berikan perumpamaan yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 3 talenta dan 1 talenta. Tuntutan Tuhan bagi mereka semua sebenarnya adalah berapa banyak talenta yang kamu ada, bukan itu. Tuntutan Tuhan yang sebenar adalah, adakah engkau telah menjalankan talentamu itu? Yang satu mendapat 1 talenta, yang seharusnya itu lebih mudah untuk dia lakukan. Tanggung jawab lebih mudah, lebih ringan. Malah dia kuburkan, dan ini yang Tuhan tuntut. Dan Tuhan mau setiap dari kita, lakukanlah lagi. Tapi dari semua itu, kebangkitan itu harus kebangkitan dari kasih kepada Tuhan. Pada hari Kamis yang lepas, kami melayani bersama kita di Sabiglo Serdang ini sejak 1 Januari 2008. Dan pada tahun ini adalah tahun yang ke-28, 18. Kami sudah melayani bersama dengan kita di Sabiglo Serdang. Dalam tempo 18 tahun ini, biasanya kalau saya jumpa Dr. Chiu, hanya pada waktu kalau ada acara di peringkat pusat, atau acara di SIBKL, atau pada waktu ada persidangan agung atau mesyuarat agung SIB Semenanjung, baru berjumpa dengan dia. Saya tidak pernah membuat temu janji untuk berjumpa dengan dia secara pribadi. Tapi beberapa minggu yang lepas, saya hubungi PA dia, dan minta untuk temu janji untuk bertemu dengan Dr. Chiu. Dia adalah perintis SIBKL. Sebelum ini dia senior pastor, tetapi dia sudah pass button itu
kepada pastor yang lain untuk menjadi senior pastor di SIBKL. Dan ada 3 pelayanan di bawah SIBKL itu yang semuanya ada senior pastor yang telah dirilis oleh Reverend Dr. Chiu. Waktu bersama dengan dia, yang seharusnya mengambil hanya beberapa menit, itu menjadi 1 jam, dan kalau dia tidak ada temu janji orang lain yang selepas itu sebenarnya mungkin berlarutan sampai 2 jam kami bersama-sama. Satu perkara yang dia luahkan yang merupakan kerinduan dia. Dan itu bukan kerinduan dia baru tahun ini. Sejak Tuhan memanggil dia menjadi hamba Tuhan, ini kerinduan yang begitu besar, berkobar-kobar dalam diri dia. Dan dia sampaikan hal ini. Tahun depan, Malaysia, ataupun lebih tepatnya adalah Tanah Melayu, kemerdekaan Tanah Melayu, Melayu merdeka, akan memasuki usia yang ke-70 tahun. Pada tahun depan. Pada tahun 2027, karena Malaya merdeka tahun 1957, Malaysia dibentuk pada 63. Dan Malaya, dan kita ada di Tanah Melayu sekarang, Tanah Malaya di Semenanjung, akan mencapai usia yang ke-70 tahun. Angka 70 ini adalah angka genap. Dan juga merupakan pesan generasi baru. Atau akan masuk dalam satu permulaan yang baru. Yesus bangkit pada hari Minggu itu. Itu adalah pada hari yang pertama. Permulaan baru. Karena bagi orang Yahudi, Sabat itu adalah pada hari Sabtu. Hari Minggu itu adalah pada hari Sabtu dan merupakan permulaan baru. Dan message profetiknya untuk Malaysia 70 tahun, kita akan masuki satu era yang baru, satu kesempatan yang baru, satu permulaan yang baru. Dan akan ada satu ibadah yang besar-besaran akan diadakan nanti pada 31 Agustus pada tahun hadapan, yang akan dihostkan oleh beberapa jaringan pelayanan dan beberapa gereja, dan termasuk kita SIB Semenanjung akan bergabung yang akan menjadi penggerak untuk ibadah itu. Satu perkara yang dia sangat rindukan, yang saya menangkap betul apa yang dia ungkapkan adalah kebenaran rohani. Pada tahun yang lepas, saya berkesempatan untuk ke Bario. Dan saya berkesempatan untuk menjejakkan kaki saya di bilik darja atau di bilik tingkatan 2 yang pada tahun 73 disitulah bermula terjadi gelombang kebenaran rohani yang bermula dari Bario, yang sebenarnya dia bermula dari kanak-kanak di darjah 6 sampai ke bawah. Tapi baru yang permulaan. Yang pencetus sebenar adalah ketika ada 12 pelajar, 10 darinya adalah dari tingkatan 3 dan 2 daripadanya adalah dari tingkatan 2. Dan yang ceritakan itu kepada saya adalah Pak Segerawat Ribo. Kalau yang jemaat lama di sini masih kenal Brother Mervin Gerawat, itu bapak dia. Dia dahulu seorang cikgu, menjadi guru besar, dan setelah dia bersara, dia masuk dalam pelayanan full time. Dia pastor di Bario, salah satu gereja yang ada di Bario. Dan yang dia ceritakan kepada saya, dia adalah salah seorang dari 12 orang itu, dan dia salah seorang dari 2 orang yang baru tingkatan 2. Dan mereka ini sebenarnya adalah pemimpin pelajar, Persekutuan Pelajar Kristen di SMK Bario. Dan mereka didampingi oleh seorang guru, yaitu Reverend Dr. Solomon Bulan. Dan dia katakan apa yang berlaku itu sebenarnya mereka buat perbincangan dan mereka berdoa.
Kemudian selepas berdoa, ada seorang di kalangan mereka, sebelum mereka bersurai, dia katakan begini, bolehkah saya minta waktu, ada sesuatu yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Jadi dia ambil tempat, dia berdiri, dan hanya sederhana yang dia sampaikan. Dia mulai minta maaf dari semua rekan-rekan dia. Dia mulai mengakui semua kesalahan-kesalahan dia kepada rekan-rekan dia. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menyentuh hati semua. Karena semua mulai merasakan yang mereka berdosa di hadapan Tuhan dan memerlukan pengampunan dari Tuhan. Lalu seorang lagi ambil tempat. Dan kali kedua itu adalah Datu Idris Jala. Dan hal yang sama dia sampaikan. Lalu Rebon Solomon dia katakan begini. Kalau begitu mari kita berdoa. Pada waktu mereka berdoa, ini yang berlaku, yang mereka alami. Tiba-tiba ada sesuatu yang turun kepada mereka seperti awan. Dan itu sangat sejuk. Dan pada waktu itu tahun 73, cuaca di Bario itu masih sangat sejuk, bukan yang macam sekarang. Waktu saya pergi di sana tahun yang lepas, tidak begitu sejuk. Mungkin bukan musim betul-betul yang rasa sejuk di situ. Tapi yang bukan musim sejuk betul di sana pun masih tetap sejuk. Oleh karena masih banyak kayu balak yang belum tercemar hutan-hutan dia. Dan tapi kesejukan itu dia katakan bukan dari luar, bukan cuaca yang di luar, tapi dari dalam. Sampai dia katakan saya menggigil dan kami menangis. Dan ada satu orang guru di rumah guru, dia terdengar seperti seekor burung yang cukup besar terbang dekat rumah dia dengan angin pada sayap itu. Dan ketika dia keluar, dia melihat seperti bukan yang kelihatan betul-betul, yang terbang di kawasan itu. Dan mereka mulai mengalami satu jamahan Tuhan yang begitu luar biasa di bilik itu. Dan waktu dia ceritakan, kami berdiri di tempat di mana tapak kelas tingkatan 2 itu, di mana ada rekaman video yang saya telah buat sebenarnya, tapi belum lagi dirilis untuk Ephata Ministry. Dan kalau itu sudah dirilis, saya harap saudara boleh mendengar kesaksiannya sendiri. Dan dari itu, mulai merebak. Pada petang itu sebenarnya, semua yang lain, yang tingkatan 3, tingkatan 2 yang sedang bekerja, mereka mendengar, mereka berdoa, mereka menangis. Ada yang pergi melihat apa yang sedang berlaku, mereka hanya lihat dari cermin apa yang berlaku. Dan sebenarnya mereka yang dari bawah mulai mengalami hal yang sama. Pertaubatan terjadi. Dan ini merebak sampai beberapa tempat. Dan sampai berlaku juga di Sabah. Dan ini adalah gelombang kebenaran rohani yang pertama. Tidak ada yang beritahukan tentang kebenaran rohani sebelumnya. Tidak ada yang ajar mereka apa itu bahasa roh. Tidak ada yang lebih mendalam yang pengajaran tentang Roh Kudus pada waktu itu. Mereka mengalami secara tiba-tiba. Dan ada beberapa gelombang kebenaran rohani yang berlaku selepas itu walaupun tidak begitu menyeluruh. Contohnya pada tahun 88, 89. Dan bila pada tahun yang lepas saya sempat bersama dengan Pastor Rosita. Rupa-rupanya mereka di Brunei juga pada tahun 88 mengalami kebenaran rohani yang sama seperti yang kami alami. Yang saya sendiri alami pada waktu itu. Kalau tahun 73, kebenaran rohani itu kalau menyanyi itu memang mereka menyanyi dan banyak lagu-lagu yang membangun mereka. Tapi lebih banyak yang mereka alami itu adalah mereka berdoa. Mereka pergi melayani dari satu tempat ke satu tempat, dari kampung ke kampung. Tapi ciri kebenaran rohani yang berlaku pada tahun 88 adalah bercirikan pujian, penyembahan, dan doa. Dan Pastor Rosita dia katakan lagu-lagu ini yang kami nyanyikan. Semua lagu-lagu itu adalah lagu-lagu yang membangun saya juga pada waktu itu. Dan lagu-lagu yang kami nyanyikan.
Dan dia katakan hal yang sama, kami tidak rasa bosan ada di gereja. Kerinduan kami adalah berada di gereja, memuji menyembah Tuhan, kami berdoa. Tapi semua yang lain itu tidak terabai. Ladang tidak terabai, ternakan tidak terabai, pekerjaan tidak terabai. Saya masih ingat di kampung kami, tahun 88. Pada waktu gelombang kebenaran rohani itu terjadi, lonceng tidak dibunyikan lagi. Biasanya ibadah di gereja hanya pada malam Rabu itu kebaktian doa dan lonceng akan dibunyikan. Pertama jam 7. Itu maknanya siap-siap 30 menit lagi kebaktian. Kemudian kedua 15 menit sebelum kebaktian dibunyikan lagi. Dan kali yang ketiga adalah pada jam 7:30 kebaktian akan dimulakan. Tetapi pada waktu itu tidak ada lonceng dibunyikan dan jemaat datang bukan hari Rabu, bukan hari pada malam Sabtu atau pada hari Minggu. Tapi setiap hari, setiap malam bermula dari sekitar jam 6 gereja itu sudah penuh. Tidak perlu tunggu ada pemimpin yang membawa. Orang datang saja bukan bercerita. Dan waktu itu belum ada handphone. No handphone. Datang di gereja, terus berdoa. Masing-masing memuji menyembah Tuhan. Dan Dr. Chiu dia sampaikan begini. Saya berdoa bertahun-tahun lamanya supaya kebenaran rohani terjadi. Dan banyak nubuatan dinyatakan. Gelombang ketiga kebenaran rohani akan bermula dari Semenanjung. Bukan dari Malaysia Timur. Bukan dari Sabah dan Sarawak. Dan ini akan bermula dari bangsa yang belum mengalami gelombang kebenaran rohani seperti yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Dari suku Indian, dan bangsa India, bahasa Cina, dan juga orang-orang asli. Saya berdoa. Dan semalam di dalam worship in prayer, saya sampaikan dan kami doakan. Saya berdoa, sebelum kami sekeluarga berakhir pelayanan di SAB Glo Serdang, saya rindu untuk melihat terjadi kebenaran rohani dalam gereja kita. Dan ia bermula dari diri kita secara pribadi. Bagaimana ini boleh berlaku? Ini yang Yesus katakan. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Perlu pemulihan kasih yang semula itu. Bertaubatlah dan lakukanlah lagi. Kalau saudara mulai berhenti untuk berdoa, saudara ada keinginan untuk berhenti melayani, saudara ada keinginan untuk berhenti daripada semuanya itu. Itu sebenarnya bukan oleh karena engkau beri peluang kepada orang lain. Saya mau beritahukan ini secara tegas dan jelas. Itu bukan karena engkau mau rehat terlebih dahulu. Itu bukan oleh karena engkau tidak excellent dalam pelayanan. Itu sebenarnya engkau sedang kehilangan kasih-Mu yang semula. Dan ini yang Tuhan mau pulihkan. Kalau engkau dapat menangkap ini pada pagi ini, engkau akan mengalami suatu pemulihan yang baru dari Tuhan. Dan kalau ini dipulihkan, saya berdoa kebenaran rohani terjadi di tengah-tengah kita. Api kebenaran rohani akan terjadi. Kembali mengasihi Kristus dengan hati yang tulus dan sepenuh hati adalah kunci fokus kita kepadanya dimurnikan. Saya akhiri dengan ini. Kasih pertama kepada Kristus memurnikan fokus. Dan fokus yang murni memuliakan serta menyukakan hati Kristus. Pada pagi ini, yang kau harus evaluasi dalam dirimu. Bukan lagi apakah saya masih melayani. Apakah saya masih berdoa. Apakah saya masih baca. Tapi evaluasi yang kau harus tanyakan kepada dirimu adalah, adakah saya masih sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Ingat, setelah Petrus menjangkal Yesus,
Yesus bertanya kepada Petrus, pertanyaan yang sangat penting ini. Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Dan Petrus berikan jawaban, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Tapi itu tidak cukup. Yesus bertanya lagi, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Petrus beri jawaban yang sama, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Petrus mulai menangis. Ada makna dari tangisan ini. Dia bukan hanya kedalaman kasih Petrus kepada Yesus. Tapi itu benar-benar menyadarkan Petrus yang sebenarnya benar. Petrus mengasihi Yesus. Yesus bertanya sampai 3 kali, bukan untuk semata-mata pemurnian adakah Petrus mengasihi Yesus. Petrus sudah mengakui, aku mengasihi engkau Tuhan. Dan pengakuan itu adalah pengakuan kasih mula-mula. Tapi satu perkara yang Petrus mulai tidak sadar. Dia mulai pikir dia kehilangan kasih kepada Yesus. Tuhan ingatkan Petrus, sebenarnya Petrus aku tahu. Engkau mengasihi aku. Tapi engkau tidak mendalam mengetahui betapa engkau mengasihi aku. Itu yang membuat Petrus menangis. Bahwa sebenarnya dia mengasihi Yesus. Dan kasihnya itu adalah kasih yang murni. Kasihnya itu adalah kasih yang menyukakan hati Tuhan. Dan pagi ini, biarlah message Tuhan ini bukan hanya mengingatkan kita, tapi mengembalikan kita kembali kepada kasih kita yang semula kepada Kristus. Bagi saudara yang tidak pernah mengalami apa yang dikatakan kasih yang semula itu, saya berdoa engkau akan mengalaminya secara pribadi. Revival akan terjadi dalam dirimu. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau diagungkan, engkau dimuliakan, engkau ditinggikan. Mari ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku.
takkan lupa. Besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu. Oh, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Dalam sikap berdoa ini, izinkan Roh Kudus menjamah hati kita masing-masing. Tangkap firman Tuhan ini yang merupakan suatu peringatan, suatu teguran bagi setiap kita. Bahkan ada satu peringatan yang sangat keras, sangat serius. Di mana Yesus berkata, jika engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kembali kaki Dian itu. Kehilangan Tuhan, kehilangannya adalah satu malapetaka yang sangat besar dalam hidupmu. Itu disebabkan oleh karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Responi firman Tuhan ini pagi ini. Jangan biarkan engkau kehilangan kasih yang mula-mula itu. Bapa di surga, saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di sini pada pagi ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menjamah setiap kami. Bawa kami kembali kepada kasih-Mu yang semula. Bawa kami kembali di dalam dakapan kasih-Mu itu Tuhan. Saya berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di sini yang belum mengalami kasih yang semula itu. Yang sebenarnya dia belum pernah mengalami lahir baru dalam hidupnya. Atau yang sedang kehilangan kasih yang mula-mula itu. Mulai tidak ada lagi kegairahan rohani bersekutu dengan Engkau. Persekutuan dengan Engkau Tuhan bukan lagi sesuatu yang membuat dia sangat menikmati, bukan lagi satu kerinduan. Itu hanya satu kebiasaan. Membaca firman bukan lagi mendengar suara-Mu dengan hati yang terbuka, hati yang dengan rendah hati. Tapi semata-mata hanya mau membaca. Yang melayani
hanya oleh karena dalam jadwal, yang hanya karena itu tanggung jawabnya, dan bukan lagi dengan penuh sukacita, tapi yang mulai merasa terbeban. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kobarkan kembali kasih kami yang mula-mula itu. Saya berdoa selepas ini, anak-anakmu yang menangkap kebenaran ini, dia akan mengalami keintiman dengan Engkau Tuhan. Persekutuan yang begitu indah dengan Engkau Tuhan. Ketika dia berdoa secara pribadi, dia tahu dan dia menyadari kehadiran-Mu. Dia menikmati Engkau Tuhan dalam hidupnya. Dan biarlah fokus kami kepada Engkau Tuhan adalah karena kami mengasihi Engkau Tuhan dengan kasih yang semula. Bukan oleh karena mengejar berkat. Bukan karena mengejar untuk jawaban, tapi semata-mata karena Engkau Tuhan. Karena kami rindu, kami haus akan Engkau. Saya berdoa supaya setiap dari anak-anak-Mu akan mulai mengalami kebenaran rohani dari dalam dirinya sendiri. Ada api yang menjala-jala, yang membuat dia sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Hamba-Mu selesai berbicara sampai di sini. Tapi Engkau Roh Kudus yang akan meneguhkan, yang akan memurnikan kebenaran ini, bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik.